Bismillahirrahmanirrahim mau bertanya. Bolehkah zakat fitrah dengan uang? Eta apa? So'an min. Apa ini kalau di kita? Warokin coba. Kalau satu sok dari uang ratusan. Pasti fakir miskin arah tauheun, Pak. Satu sok dari ratusan, Pak. Sedangkan satu sok 2,5 kilo. Coba kalau 100 ribuan itu, Pak. 2,5 kilo. Jika apa mau bisa zakat deui tah. Karena ada yang harus selalu dengan beras. Oh itu, Pak. Jadi bolehkah zakat fitrah dengan uang? Para ulama secara kelompok besar dibagi 3. Tapi semua hadisnya sama. Yang pertama dari Abu Sa'id Al-Khudri. Saya tulis dulu nih. Ya, dari Abu Sa'id Al-Khudri, beliau mengatakan, "Kunna nukhrija fi ahdi Rasulillah shadaqatal fitri so'an min to'am." Tah eta heula, Pak. Ini saya anggap si bapak sok rajin nyatet. Aduh, nyatet nanti telat deh. Tah. Jadi hadis yang pertama so'an min to'am. Satu sok dari makanan, Pak. Hadis Ibnu Umar menambahnya dengan so'an min to'am. Ada lagi au min tamrin, nah gitu kan? Au min tamrin, apa itu, Pak? Kurma. Au min syair. Ini gandum yang sudah jadi terigu, Pak. Syair itu. Ya. Jadi cuma 2 macam dalam hadis Ibnu Umar. Ini Abu Sa'id Ibnu Umar. Tapi kalau dalam hadis Abu Sa'id lainnya ditambah lagi, Pak. Akitin, au pakai au ya, au dan seterusnya, au ada satu lagi zabib. Coba Pak, menurut Bapak apa ini makanan pokok? Akid artinya susu yang sudah dikeringkan. Mun di urang mah naon Pak teh? Susu yang dikeringkan teh? Krimnya, krim. Ya, susu yang sudah krim. Atau bisa jadi semacam keju dipadatkan lalu dibuang airnya. Begitu yang biasa dikeluarkan pada masa Rasulullah. Ada lagi zabib. Zabib bukan anggurnya, tetapi anggur yang sudah dikeringkan sehingga dalam kita apa kismis ya. Jadi ternyata macam-macam. Ada ulama yang sifatnya tekstual ini, maka mereka akan berpendapat tidak bisa zakat fitrah kecuali dengan makanan pokok. Karena yang disebut ini pokok-pokok. Itu yang pertama. Ulama yang kedua, tengah-tengah. Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Pak. Boleh, tapi hanya dalam kondisi tertentu. Kalau dalam kondisi biasa-biasa, lebih utama tetap dalam bentuk makanan. Ternyata tiba lagi beda pendapat, Pak. Cuma kelompok ketiga melihat keperluan. Kalau boleh dengan uang atau lainnya yang senilai karena suatu keperluan, berarti bila kebutuhan orang-orang sudah bukan makanan pokok lagi seperti beras, maka berarti boleh berzakat fitrah dengan uang. Sekarang kita lihat, apakah semua fakir miskin menunggu beras? Kan yang diutamakan harus fakir miskin, Pak. Karena tu'matan lil masakin, gitu kan? Ini supaya jadi makanan bagi orang miskin. Kalau mereka sudah punya beras, apa mereka masih menunggu beras? Itu pendapat ulama ketiga bahwa ternyata ada yang lebih fleksibel. Apa sih sebetulnya yang lebih diperlukan oleh orang-orang miskin? Yang penting jangan sampai orang miskin minta-minta pada hari raya. Itu asal tujuan dari zakat fitrah bagi orang miskin. Walhasil saya secara pribadi cenderung kepada pendapat ketiga karena uang lebih fleksibel daripada beras. Demikian, karena dalilnya mah pasti sama, Pak. Hadisnya pasti sama, ya, dari Abu Sa'id, dari Ibnu Umar, dari Abu Sa'id, semua menyebut makanan-makanan. Kalau dohiriyah cenderung kepada pasti harus makanan pokok. Tapi karena bisa pemahaman zaman Muawiyah, pernah gandum, zaman Umar ada orang kurma datang dari Yaman, jangan kurma, sudah pergi. Di sini sudah banyak kurma. Orang miskin setiap hari makan banyak kurma. Sekarang mereka butuh yang lain, Pak. Bisa dipahami ya? Itu berarti dalam hal ini kalau memang
yang paling dibutuhkan oleh orang miskin saat itu makanan berarti menjadi paling utama. Tetapi ketika orang miskin pun sebetulnya makanan sudah punya, boleh kita dengan yang lainnya. Yang paling fleksibel adalah pengganti yang resmi, yaitu uang. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.